Ketika Rasulullah diceritakan Allah hal-hal yang bisa menguatkan jiwanya dalam berjuang. Nah, kalau Nabi yang paling keras disiksa oleh umatnya, maksudnya itu jiwanya, kemudian penderitaannya itu, dan Nabi yang paling banyak dikasih Allah mukjizatnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau Rasulullah itu diganggu hatinya oleh para sahabat, maka yang terkenang oleh Rasulullah adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi pernah pas perang, apa kata orang-orang Islam ini, ya Rasulullah, buatkan juga lah kami tempat untuk meletakkan senjata, kemudian kami berkeliling di bawahnya. Jadi taruh senjata di tengah, untuk kita berkeliling di bawahnya, agar kita bisa mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Kesal betul Rasulullah, Pak. Kata Rasulullah, kalian mau meniru macam orang Yahudi. Orang Yahudi itu sebelum berperang dikumpulkan dulu senjatanya di tengah, duduk berkeliling. Itu yang sakit hati Rasulullah itu. Masih juga kalian percaya dengan hal-hal seperti itu lagi. Maka yang terkenal oleh Rasulullah, aku mengingat Musa, lebih keras daripada ini diperlakukan oleh umatnya, tapi dia sabar. Itu yang membuat Rasulullah sabar jadi. Nah, kalau kita ingat Pak ya, Nabi Musa alaihissalam ini dia menjadi korban kebiadaban Firaun di masa lalu. Sebabnya apa, Pak? Firaun ini, Bu, dia itu bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat ada api datang dari kejauhan, membakar perumahan Mesir, tidak membakar perumahan orang Israel. Maka itu awalnya dulu. Pas Fir'aun ini bangun, dikumpulkannya lah orang-orang yang tahu tentang arti mimpi. Ada kalian yang tahu tidak mimpi aku ini artinya apa? Akhirnya kata orang yang menambil mimpinya ini, arti dari mimpi kau itu akan lahir seorang anak laki-laki Bani Israel yang nanti dia akan menghancurkan kekuasaan. Nah, sejak itu keluarlah maklumat Firaun, awasi seluruh perempuan hamil lahir laki-laki bunuh. Itu yang membuat kisah ini menjadi sangat dramatis. Diawasilah seluruh perempuan-perempuan yang hamil. Begitu mereka melahirkan, keluar laki-laki, langsung bunuh. Dan itu berjalan cukup lama, sampai totalnya saking banyaknya, kata orang, Fir'aun ini sudah membunuh bayi itu lebih dari 11.000. 11.000 bayi sudah dibunuh oleh Fir'aun. Itu penderitaan yang betul-betul sangat besar bagi orang Bani Israel. Nah, cuman apa kata orang-orang dekat Firaun? Tuhan, kalau semua bayi kita bunuh, nanti siapa yang jadi pembantu kita lagi? Itu betul, Pak. Pembantunya orang Bani Israel. Kalau dibunuh semua laki-laki, generasi sekarang yang tua-tuanya akan mati. Siapa nanti yang nolong kita lagi? Jadi apa menurut kalian? Menurut kami, Tuhan, untuk yang sekarang ini kita biarkan bayinya hidup. Nanti tahun depan baru kita matikan, tahun depannya lagi kita hidupkan. Terus yang kita hidupkan nih kita karantina supaya dia bisa mencintaimu. Nah, jadi itulah, Bu, tahun ini dimulai dihidupkan, tahun depan dimatikan. Jadi lebih parah penderitaan orang dipimpin oleh orang-orang zalim di masa lalu. Luar biasa bagaimana kejamnya orang-orang di masa lalu. Nah, beruntungnya Nabi Harun itu lahir waktu bayi tidak dibunuh, Pak. Lolos Nabi Harun, Bu, abang Nabi Musa, lolos.
Beberapa tahun kemudian hamil lagi ibu Nabi Musa. Waktu bayi dibunuh masanya, Pak. Ketika bayi-bayi harus dibunuh, nah Nabi Musa di dalam perut ibunya, Pak. Jadi betul-betul hati-hati ibunya. Nah inilah buat kita yakin, bertambah yakin bahwa kalau Allah menghendaki sesuatu itu selamat, tidak akan ada yang mampu mencelakakannya. Ini bisa membuat kita tabah dan sabar. Jadi apa yang menjadi rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Tugas kita berusaha, berdoa, kemudian mengenai hasil urusan Allah. Kalau memang rezeki kita tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Kalau memang tak rezeki kita, 1000 kali pun berzikir dari pagi sampai malam, kalau memang belum ditentukan Allah untuk kita, tidak untuk kita. Cuman kebanyakan orang kalau dapat bahagia, kalau tidak sakit hati, Pak. Itu biasanya. Kalau dapat rezeki, inilah aku mengamalkan sholat duha hari itu. Wah, mudah aja jalan. Tapi tiba tidak dapat, Pak. Percuma sholat duha, dah capek sholat duha, tak juga dapat. Itulah sifat manusia ini. Fa'ammal insana idza qabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau dikasih Allah memuliakan aku, dipuji-puji Allah. Tapi kalau tidak, Allah ini menghinakan aku. Kalau kita paham konsep ini, ya, tidak akan ada yang membuat kita kecewa di dunia ini, Pak. Nabi Musa itu bisa tidak diketahui oleh tentara Fir'aun mamanya hamil, Pak. Itu kan kuasa Allah tuh. Tiap hari patroli bisa tak tahu dia ibu Musa hamil. Sampai melahirkan Nabi Musa alaihissalam lolos, tidak ada yang tahu. Cuman Allah wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Jadi apapun firasat baik di dalam diri kita ini, Pak, itu dari Allah. Jangan kadang sama untung firasat aku ini kuat lah. Padahal Allah yang ngasih. Udah sombong kita kadang-kadang. Apa yang dikasih Allah? Wa auhayna ila ummi Musa. Allah ilhamkan, wahyukan kepada ibu Musa. Caranya adalah susukan anakmu itu. Setelah dia siap menyusu, taruh di peti, kemudian ikat pakai tali. Nah, jadi awalnya tuh bukan hanyut, Pak, diikat dulu pakai tali. Nanti kalau haus ditarik balik. Karena seperti yang pernah kita sampaikan, Bu, kalau ibu-ibu menyusukan bayi, pasti dia tahu kapan bayinya haus. Itu pasti. Allah yang kasih alarmnya. Jadi kalau bayi itu haus, langsung sakit dada perempuan nih, Pak. Jadi kalau perempuan yang menyusukan anak itu, misalnya pergi pasar, anak ditinggalkannya rumah, langsung sakit dadanya. Itu tandanya anaknya haus. Siapa yang ngasih alarm itu kalau tidak Allah, Pak? Nah, kali ini terkejut ibu Nabi Musa, Pak. Sedang menyusukan, tahu-tahu datang pemeriksaan. Masukkan ke dalam peti, lupa mengikatnya. Itu yang kadang ada kita ini yang hilaf. Udah hati-hati, tak taunya kena juga. Dia langsung peti bayi ini, Pak. Apa kata ibu Musa kepada kakak perempuan Nabi Musa? Miriam, iringi adikmu dari daratan. Sampai di mana dia? Rupa pas diiringi, Pak, tambah ketakutan ibu Musa. Rupanya justru peti bayi itu sampainya di istana Firaun. Udahlah termasa itu anak bayi dibunuh, sampai pula ke istana Firaun. Itulah ujian yang terberat, Pak. Maka apa kata Allah dalam surah Al-Qasas itu? Aku kuatkan hati ibu Musa
agar tidak menceritakan kepada siapapun. Karena kalau diceritakan risikonya besar, Pak. Dia lolos, tidak terperiksa, tentu bukan bayi itu aja yang kena, keluarganya pun mati dibuat Firaun. Dikuatkan oleh Allah. Yang menguatkan hati kita ini ternyata Allah, bukan kita. Kalau kita itu udah sombong, untung aku kuat hati aku nya, untung hati aku ini baja. Kalau sempat buatan Cina udah lama errornya. Itu kan kadang-kadang jadi kata-kata sama orang tua. Sampai ibu Nabi Musa itu menangis saja, Pak, membayangkan anaknya justru sampai di istana Firaun. Rupanya yang menemukan Nabi Musa di dalam peti itu justru istri Firaun sendiri. Begitu nampak ada anak bayi dalam peti, langsung digendong oleh istri Firaun, Aisyah binti Mumtazin. Sayang dia langsung, Pak. Digendong-gendongnya, Bu. Sayang dia sama bayi ini. Dipeluk-peluknya. Langsung datang Firaun, ditengok Firaun. Ini bayi Bani Israel ini. Ini masa bayi dibunuh, anak siapa ini? Aku tidak tahu, anak ini hanya bunuh dia. Kata istri Firaun, kalau yang ini jangan. Entah mengapa sayang hati aku sama bayi ini. Kata Firaun, ya kalau kau sayang, macam mana lagi, terserah aja lah. Jadi Firaun tuh sekejam-kejam Firaun, dia sangat cinta sama istrinya. Takut dia, Pak. Kalau apa yang membuat enak istri itu adalah terserah. Maka kalau saya nengok laki-laki takut sama istri itu, ingatlah saya Firaun, Pak. Berarti ada titisan Firaun di dalam jiwa. Kan banyak orang, Pak, di luar sagar minta ampun, Pak, tapi takut sama istri itu. Ada saya nengok di YouTube, Pak, bertato-tato badannya, sedang adu ayam, datang istri nyuruh pulang, macam anak kecil larinya. Badan tak tanggung, sanggar lagi. Kita sangka, Bu, itu tuh ica-ica aja, Pak, sandiwara-sandiwara. Rupanya memang betul masuk berita, Pak. Seorang laki-laki penuh tato sedang mengadu ayam, didatangi istri, disuruh pulang, Pak. Macam mana anak itu larinya. Macam mana Bapak membayangkan orang badan besar bertato lari. Cuman banyak orang memuji suaminya tuh, Bu. Kata orang, inilah suami yang cinta kepada istrinya. Dia cinta sama takut itu beda. Kalau nampak dari larinya takut nampak. Nah, itu Bu ya. Jadi dari mana Fir'aun ini tahu bahwa itu bayi Bani Israel? Kan bentuk bayi ini sama aja semua, Pak. Itulah ngerinya sihir tuh. Waktu orang kita Dayak Kalimantan berperang melawan orang Madura, itu sebetulnya udah banyak orang Madura ini yang kawin sama orang Dayak. Jadi apa kata salah seorang menantu mertuanya, Pak, saya kan udah bisa bahasa Dayak, saya kan udah bisa gaya seperti orang Dayak. Jadi tidak apalah saya tidak lari ya, katanya ke mertua. Kata mertuanya, larilah kau jauh-jauh. Kami kalau orang Dayak nih berperang melawan orang lain, kami punya minyak sihir yang apabila diletakkan minyak itu di hidung, kemanapun orang Madura begitu cium sama kami. Itulah ngerinya sihir. Makanya kalau udah sihir, orang rajin sholat aja bisa tembus dibuatnya itu. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Rasulullah kena sihir, tembus, Pak. Disihir oleh orang Yahudi, tembus.
Itulah sejarah turunnya surat Al-Mu'awwizatain, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya itu disuruh 3 itu langsung dibaca. Tembus Pak kalau udah sihir itu ngeri. Kemudian Pak, terbukti Bu, waktu perang Dayak sama Madura itu Pak, masuk orang Dayak ini ke dalam bus, tahu dia yang mana Madura, enggak, langsung tarik aja tuh. Itulah minyak sihir. Nah, sihir ini kan dari zaman Fir'aun itu sudah menjadi sihir tuh. Jadi dia tetap memakai itu, jadi tahu dia mana Bani Israel, mana yang enggak. Makanya tahu Fir'aun ini bayi Bani Israel, bunuh. Kata Isya, kalau yang ini enggak, jangan. Entah mengapa sayang aku sama dia. Nah, kalau udah jatuh sayang ini, enggak bisa kita apa-apa lagi. Misal macam di perusahaan Pak, kalau bos sudah sayang sama anak buah, apapun kelakuannya Pak, ditutupnya aja matanya, nggak mau dia komen. Itulah kalau sayang sudah jatuh. Ada perusahaan di Pekanbaru ini Bu ya, direktur aja takut sama sopir Pak. Bayangkan sama ibu, direktur takut sama sopir. Karena Pak, sopir ini kesayangan bos besar di Jakarta. Apapun kelakuannya tidak ada orang sini yang berani Pak. Itu kalau udah jatuh sayang itu Bu ya. Makanya kita tidak bisa iri nengok orang. Kenapa lah Pak ya, bos ini sayang sama ini, sama aku enggak, padahal aku lebih baik dari dia. Itulah masalah sayang itu Pak. Kalau kita lihat dalam rumah tangga tuh Bu ya, kalau perempuan udah cinta dia sama suaminya, azab kena tangan, kena apa, tetap juga mau lagi Pak. Udah capek keluarganya melarang lah, udahlah tuh, udah sering betul dia main tangan sama kau, minta lah putus lah lagi, tetap juga mau kan Pak. Yang macam yang kita lihat di Pekanbaru ini lah Bu, banyak Bu. Kadang itu loh Ustaz, tak tercium ketiak abang itu sehari agak lain rasanya Ustaz. Nah, padahal dah kena tampar lagi Pak. Itulah cinta itu Bu, bisa buat orang bodoh. Cinta itu bisa buat orang bodoh. Nah kalau kita ingat, apa nak cinta kali Fir'aun sama Aisyah ini Bu, untuk mendapatkannya aja Pak ya, diperlombakan semua perempuan Mesir itu Bu. Siapa yang paling cantik, yang paling pintar, itu nanti yang dijadikan istri Firaun. Jadi proses penerimaannya itu ketat. Nah yang pertama kali membuat Miss Universe itu Firaun ini apa? Sampai hari ini masih pakai orang fashion show itu kan. Itu berawal dari Firaun dulu memperlombakan ya. Nah sampailah terpilih Aisyah binti Mumtazim menjadi istrinya. Nah kemudian Bapak Ibu, begitu Nabi Musa kecil ini sudah digendong-gendong oleh Aisyah, tiba-tiba mendadak menangis dia Bu. Menangis minta susu. Sudah disuruh seluruh perempuan di istana itu menyusukan, tidak ada yang mau Pak. Tetap juga menangis. Akhirnya bayi ini dibawa oleh Aisyah ke pasar, disayembarkan. Siapa yang bisa menyusukan anak ini, kemudian dia diam, aku berikan kalian upah dan kekayaan. Pas ada kakak Nabi Musa itu Bu, kakak kandungnya, Nyonya Ratu, aku tahu seorang ibu yang bisa menyusukan bayi ini, dan aku yakin bayi ini dia. Tunjukkan kepadaku. Tapi dirahasiakan Bu. Ditunjukkanlah oleh Miriam kakak Nabi Musa, ibu Nabi Musa alaihissalam. Coba sama ibu ini susukan Bu, Nyonya. Disusukan sama ibu, tentu diam langsung Pak. Mak kandungnya menyusukan, tapi dirahasiakan Bu, seolah-olah enggak gitu. Oh mau dia menyusu sama ibuku. Ibu datanglah ke istana saya, dapat duit, dapat harta. Kata ibu Nabi Musa, saya punya suami dan anak di sini. Pokoknya kalau bayi ini haus, antar aja kemari, yang dirahasiakan. Lihat Bu, kalau kita sabar terhadap musibah, maka musibah akan berubah menjadi kenikmatan.
Ada musibah ibu Nabi Musa itu, Pak. Anak hanyut, sampainya justru di istana Firaun, tapi akhirnya anak itu kembali lagi. Duit dapat, jumpa sama anak dapat. Makanya jangan pernah kita mengeluh-ngeluh. Kadang kita dikasih sakit itu, makanya dikata Rasulullah sebagai penghapus dosa. Banyak dosa kita yang tidak bisa dihapus dengan sholat selama ini, tidak bisa dihapus dengan zikir, tidak bisa dihapus dengan sedekah. Dikasih Allah lah nikmat sakit, Pak. Kaki payah berjalan, sudah tuh jantung mulai kena, dimakan obat jantung pengencing obat jadinya payah tidur, sudah tuh dah kena lah asam urat lah tinggi, payahlah kaki terlipat, macam-macam. Tujuan Allah apa, Bu? Aku ingin hambaku kembali dalam keadaan bersih kepadaku. Karena sakit itu bisa menghapus dosa. Dengan syarat tidak mengeluh. Pokoknya pergi berobat. Berapa kuat ikhtiar kita berobat sakit, harus berobat. Masalah kesembuhan urusan Allah. Tapi kalau pakai ini, tak apalah, sakit betul mama nih, mati aja lagi. Itu tidak jadi datang pertolongan Allah, Pak. Kan banyak orang kalau udah sakit macam itu, kadang Bu, banyak yang membuat bapak ibu sakit ini karena salah obat, Pak. Apa saya katakan salah obat? Cerita ke anaknya tidak jelas apa sakitnya tuh. Misalnya karena orang-orang tua ini suka betul bilang kalau dia mau dapat perhatian dari anaknya, dia bawa mama ni ke dokter, nak tidur dari malam, masa pitching haram mama nak tidur. Pada tidur, waktu itu dikasih dokter obat tidur, itu tidur betul dalam rumah. Dia tidak jujur mengakui apa yang penyakit dia itu. Tapi kalau misalnya kita dikasih penyakit ini bersabar, sakit itu akan berubah menjadi kenikmatan. Jangan pernah mengeluh di saat kita miskin. Miskin itu akan berubah menjadi kenikmatan. Kebanyakan Bu, mental orang yang udah rajin sholat di sini inilah kena ya, Pak. Sholat rajin, tapi ketabahan tidak ada, kesabaran tidak ada. Makanya kajian kita ini ngajarkan apa, Bu? Menunjukkan bahwa kalau kita sabar terhadap musibah, musibah akan berubah menjadi kenikmatan. Ya, saya pernah mencontohkan dulu, Covid 2 tahun, masjid semua tutup. Tidak tahunya ada aplikasi Zoom, ada aplikasi Google Meet. Bisa ceramah dari rumah. Orang sekolah aja kan bisa, Pak, dari rumah dia bisa pergi sekolah. Ada aja kenikmatan dikasih Allah, kita duduk di rumah ceramah, amplopnya segitu juga, Pak. Dapat juga amplopnya, dikirim orang juga. Di sisi lain apa nikmatnya, Bu? Kalau hari biasa kita ceramah kita begini banget, pergi kita. Kalau pas Covid kemarin itu kita duduk di rumah, jamaah yang kumpul nanti Pak kan di depan komputernya masing-masing. Jadi ada kenikmatannya itu. Nah, setelah nanti disusukan, Bu, berangkatlah balik. Istri Fir'aun ini balik ke istana. Besok kalau haus datang balik ke situ. Kenyang ibu Nabi Musa, Pak. Ekonomi langsung aman, Pak. Duit dapat, anak berjumpa. Terus seperti itu. Sampai Fir'aun ini tidak bisa lagi dia menyembunyikan. Ternyata memang sayang dia sama Nabi Musa. Walaupun dia udah tahu nih bayi Bani Israel, tapi diam-diam sering juga diajak-ajaknya main, Pak. Di istana itu dilengah-lengahnya. Sampailah sebuah kejadian terjadi. Pas Fir'aun mau mencium Nabi Musa, ditarik Nabi Musa kecil, dia jenggotnya, Pak. Salto langsung Fir'aun dibuatnya terbalik. Karena apa? Nabi Musa itu kekuatannya, satu Nabi Musa sama dengan 10 orang laki-laki perkasa. Jadi kalau bayinya sama dengan 1 orang laki-laki perkasa. Salto langsung Firaun langsung dicabut Firaun pedangnya. Inilah bayi Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan aku. Pas dia mau memancung, datang istrinya, berhenti mendadak. Bayangkan udah mau mengayun,
Kenapa kau mau membunuh dia? Ditarik aja juga laku ya. Itu apalah salahnya anak kecil nariknya? Lain tarik yang satu berbuatnya. Jadi maka harus kubunuh anak ini. Kata istrinya, jangan bunuh dulu. Sekarang teslah dia. Ambil satu butir kurma, ambil satu batu bara. Kalau memang kurma yang diambilnya, berarti dia sudah berakal, sengaja dia melakukan itu, bunuhlah dia. Tapi kalau sempat bara api yang dipilihnya, berarti dia memang masih anak-anak, belum berakal dia lagi, tidak sengaja dia melakukan itu. Ternyata pas dites Pak, Nabi Musa memilih bara api Pak. Terbakar lidah Nabi Musa itu, terpeki dia nangis langsung. Jadi Bu ya, karena hal inilah Nabi Musa selamat dari pembunuhan Fir'aun. Tapi di sisi lain Allah kasih Nabi Musa musibah, yaitu lidah hancur, susah untuk bicara. Makanya Nabi Musa itu bicara tidak jelas Pak, karena lidahnya terbakar. Jadi kadang Allah memberi kita musibah untuk menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Bapak mau ke masjid, ibu mau ke masjid, tertungkup depan rumah, padahal niat bagus mau ke masjidnya. Jangan sampai mengeluh. Bisa jadi saat itu Allah sedang menyelamatkan ibu dari musibah yang lebih besar. Ada atu kena stroke, duduk sendiri di kamar, mulut tak bisa ngomong. Tahu-tahu ada kalajengking nampak menjalar di atas. Mau ngomong tak bisa, mau lari tak bisa. Jatuh kalajengking itu tepat di atas kepalanya, langsung begini kalajengking itu menusuk kepala. Gara-gara itu sembuh stroke ya Pak. Beruntung tak dia kena sunat kalajengking. Karena kalau orang stroke pasti kalau dibekam kan pangkal kepalanya di tengahnya dikeluarkan darah. Itu melancarkan dia balik. Ternyata musibah justru membuat dia sehat. Kita itu yang selama ini Bu yang agak susah. Begitu kita dapat musibah, langsung kita menganggap Allah ini sudah benci betul sama kita. Padahal kadang ternyata musibah itu bisa menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Saya sudah pernah menemukan ini Pak. Saya mau ke Maninjau. Kalau kita ke Maninjau, kita kan melewati Padang Luar, masuk nanti Balika, terus arah ke Matur. Sebelum Matur itu ada nama daerah Parit Panjang. Jadi di sini bukit, di sini bukit. Jadi macam parit ya. Nah sebelum masuk Parit Panjang, tiba-tiba mobil saya mogok, berhenti mendadak. Tidak ada sebab apa sebab. Tengok mesin tidak panas, saya keluar dari mobil, buka kap, runtuh Parit Panjang ke bawah. Jadi kalau sempat tadi tidak mogok, nah kita di bawah bukit terkenal. Di situ alhamdulillah, untung dimatikan Allah mobilnya. Sempat hidup tadi Pak, selesai Bu. Jadi kadang kita itu Pak menganggap bahwa segala yang menimpa kita buruk itu buruk bagi kita, padahal baik. Jadi jangan pernah kita berburuk sangka sama Allah. Apalagi orang-orang yang udah rajin sholat, jangan pernah buruk sangka apapun yang dikasih Allah ke kita. Mau itu musibah, jangan pernah buruk sangka. Pasti itu mengandung kebaikan. Kadang kita ini aja yang lupa Pak ya, akan pertolongan Allah. Memang Nabi Musa parah kena itu Bu, lidah hancur, payah ngomong. Nah tapi selamat dia dari pembunuhan Fir'aun. Itu cara Allah menyelamatkan. Nah setelah kita sekarang ini bisa mengetahui Pak, ada anak Indonesia ini badannya lumpuh, dari kecil dia di kursi roda. Tetapi Allah ngasih kelebihan dia Pak, pintar membuat
humor, pintar dia melucu. Saya lupa nama-nama. Di atas kursi roda aja dia tidak tanggung, dia kayanya sekarang Pak. Pajak diundang-undang orang dia. Dulu dia nganggap itulah musibah bagi hidupnya. Rupanya sekarang dia jadi tulang punggung keluarga. Duit banyak jadinya. Jadi kita jangan pernah menganggap Allah ini menganiaya kita. Nah setelah itu Pak, mulai Nabi Musa remaja, dia dididik militer oleh Firaun Pak. Saya Firaun sama dia dilatih lah dia militer, latihan sama tentara-tentara Firaun. Nah siang itu dia main keluar. Begitu dia main keluar, nampaklah oleh Nabi Musa orang Mesir berkelahi dengan orang Israel. Datang orang Israel nih, Musa, bantu aku Musa, kita sekampung. Walau bagaimanapun kau kan lahir dari rahim orang Israel atau orang Mesir, jangan Musa, kau harus membantu aku. Dari kecil kau orang kami yang membesarkan kau. Hitung-hitung jasa lah nih Pak. Kita kan sering juga macam itu Pak. Kesukuan yang begitu tinggi. Jadi orang-orang pada masa dulu itu suka membangga-banggakan sukunya. Nah inilah kata Rasulullah, sifat jahiliyah yang akan terus bertahan dalam umatku. Cinta terhadap suku. Makanya kita ada wirid-wirid suku ini di Pekanbaru, ada wirid suku ini. Apalagi kalau ada yang maju jadi anggota dewan tuh. Kapan lagi anak kemenakan kita naik? Padahal macam mantu kelakuannya gak ada tanggung, jahat anak itu lagi tuan duit banyak Pak. Dia kalau berduit banyak nih Pak, aman Pak, mau bodoh betul dipilih orang tuh Pak. Kentut aja dia semangat orang dengar kentut ya. Tidak usah dia ngomong lagi Pak. Terkentut aja dia dipuji orang tuh. Sering saya mendengar misal wirid gitu Pak ya. Saya pas wirid di situ. Ini ada anak kemenakan kita mau maju, satukanlah nama kita, suara kita. Siapa lagi ke anak kemenakan kita yang bisa menduduki itu? Saya dengar saya bapak di sebelah saya berbisik, anak kelakuan macam itu nggak mau naik, tidak. Itulah orang kadang kan, tak peduli dia bahwa gara-gara dia kesukuannya tinggi bisa menganiaya orang. Kita lihat macam Jakarta tuh fair, walaupun Pak Jokowi dari Solo jadi gubernur. Pokok mereka prinsipnya asal baik orang ini kita pilih. Kalau kita yang masih kalau yang primordial, yang kesukuannya tinggi itu, pokoknya jangan sampai ke orang jatuhnya. Nah usah itu lagi Bu. Masalah masjid aja bisa berembun kadang Pak. Itu masjid orang pasir Pengaren aja tuh tidak boleh, tidak boleh pokoknya orang lain. Itu anggapan saja. Kadang sering kita dengar di ini masyarakat masih ada rupanya yang kesukuan tinggi. Tidak boleh orang lain, kita orang lama di sini jangan coba-coba. Sampai kalau untuk memilih pengurus masjid memang macam itu Pak. Bapak aku dulu yang mewakafkan tanah ini, dia yang harus jadi pengurus tuh. Kalau saya tuh ambil tanah itu balik pada risau lah, otak kita dibuatnya bohong. Nah kesukuan yang tinggi. Akhirnya apa Pak? Khilaf Nabi Musa Bu. Ditinjunya orang Mesir nih Pak. Dibelanya suku dia. Itu Pak. Nabi Musa ngaku salah tuh. Ngaku salah. Sekali ditinjunya Pak mati di tempat rupanya langsung musuhnya tuh. Disitulah Nabi Musa minta ampun sejadi-jadinya. Allah ampun ya Allah, aku telah menganiaya diriku. Nah ini pelajaran dari Nabi Musa ini. Kata Rasulullah apa? Buat salah cepat minta maaf, cepat minta ampun kepada Allah. Sadari kesalahan kita itu, bahwa kita sudah melakukan kesalahan, akui dulu. Nah yang banyak membuat orang berhenti di dunia kerja ini apa? Kenapa banyak orang Islam ini kadang di dunia kerjaan sebentar dipakai orang, tidak mau ngaku salah Bu. Udah jelas salah Bu, tidak mau ngaku. Itu yang susah, jadi tidak dapat kita solusinya.
Saya sudah menemukan Bu ya, dia ini salah. Akibat salahnya ini apa Pak? Rusak orang membuat pesanan jadinya. Gara-gara kesalahan dia, rusak orang buat pesanan. Sudah itu dibilang bapak itu kemarin karyawannya yang ngomong kayak ini. Ditanya ke dia, betul kau ngomong seperti ini? Tak ngaku dia Pak. Tuh hancur ya, tidak jadi orang pesan kita rugi. Nah itu bahayanya orang tak ngaku salah tuh Pak. Tapi kalau orang salah ngaku, ini salah saya Pak, memang hilaf saya begini, besok dah saya buat lagi. Jadi aman jadinya Pak. Nah banyak orang yang berhenti kerja tuh gara-gara itu tidak mau mengakui kesalahan, ego tinggi. Tidak ada saya salah. Saya mau ketemu orang macam ini Pak ya, sampai saya maklum kenapa dia setaat apapun dia ibadah, tidak pernah lama dipakai orang kerja Pak. Tidak mau ngaku salah, tidak mau disalahkan. Sudah itu ego tinggi Pak. Jadi di mana letak salah saya lagi Ustaz? Sholat saya jamaah, saya bilang sifat bapak yang kena Pak. Kemana pun bapak pergi, sampai saya bilang sempat saya punya perusahaan, nah walaupun bapak kawan saya tidak mau saya bawa bapak, bisa rusak hubungan kita nanti. Pak ya, kalau orang yang tidak mau ngaku ini sulit. Nah makanya dalam Islam ini, orang yang mau bertobat kepada Allah tuh Allah senang sama dia. Dia mengakui kesalahannya. Nah begitu dapat kabar Nabi Musa bahwa Fir'aun mencarinya dan tentaranya. Jadi disayembarakan waktu itu Bu, dapat Nabi Musa ini hidup dan mati. Langsunglah melarikan diri Nabi Musa sambil minta ampun kepada Allah. Ampuni aku ya Allah, aku sudah menganiaya diriku. Ampuni aku ya Allah, sambil lari. Nah rupanya Bu, kalau kita ngaku salah ke Allah, Allah yang menuntut jalan kita Pak. Itulah yang membuat Nabi Musa sampai di Madian.